Pak Gita? Belum. Saya rasa 2-3 hari terakhir ini kita fokus untuk kepentingan 3 pilar tadi, yang tentunya yang pertama yaitu Sustainable Development with Equity yang digolkan lewat pengkerangkaan untuk produk-produk agro. Pak Gita, ditegaskan lagi Pak, bagaimana pembicaraan ministerial APEC ini soal pangan, tekanan pangan, dan juga CPO Indonesia Pak? Iya, jadinya gini, selama beberapa hari terakhir ini di level senior officials dan di level menteri telah tercapai kesepakatan untuk kita semua mendukung kepentingan promosi produk-produk yang bagus dan menopang pertumbuhan yang berkelanjutan, apalagi kalau itu berarti untuk bisa melakukan pengentasan kemiskinan dan juga pengembangan pedesaan, yaitu sustainable development through poverty alleviation and rural development. Ini bagus sekali. Jadi kita tidak terbatas dengan produk seperti kelapa sawit saja. Apakah itu kelapa sawit, karet, rotan, dan apapun produk-produk agro yang bisa disebut ini sangat mendukung pertumbuhan yang berkelanjutan dan sangat bisa mengentaskan kemiskinan dan sangat bisa melakukan rural development. Dan ini prosesnya inklusif, kerangkanya ini sangat inklusif, di mana seluruh negara anggota APEC itu bisa menyampaikan produk agro mereka. CPO Indonesia sudah diakui ramah lingkungan masuk dalam daftar EG. Ini kerangkanya. Kerangka dulu Pak. Jadinya harus kita presentasikan dengan argumen-argumen yang kuat bahwa ini sangat mendukung sustainable development. Ini sangat bisa mengentaskan kemiskinan. Ini sangat bisa membangun desa-desa dan segalanya. Dan itu peluang CPO jadi masuk EG list tinggi peluangnya Pak. Tinggi. Dan ini jadwalnya 2015. Nah, ini kerangkanya sudah disepakati dan ini maksudnya nggak turun dari semangat tahun lalu yang dulu kan maunya hanya kelapa sawit aja. Tapi ini justru lebih inklusif, lebih lebar kerangkanya. Soal beras, Pak Gita, beras Indonesia di masyarakat ekonomi ASEAN, iya. Beras Indonesia dan beras impor. Kalau ngomong beras, ini juga yang akan masuk ke deklarasi leaders. Ini adalah istilah beras yang kita usulkan. Ini RISE, ini kan singkatannya resilient, inclusive, connectivity, dan equitable. Nah, ini disepakati oleh bahkan negara-negara seperti Amerika Serikat, Rusia dan Amerika mengusulkan kalau bisa ditambah S lagi untuk sustainable, ditambah 1 S lagi untuk security. Jadi RISES. Nah, ini kalau menurut saya bagus sekali karena RISE ini kental dengan kepentingan rakyat di Indonesia dan kepentingan negara-negara berkembang. Jadi jangan sampai selama ini semenjak tahun 94 Bogor Goals itu hanya untuk kepentingan liberalisasi aja. Tapi ini harus ada keadilannya, dan keadilannya ini harus hanya bisa tercapai kalau ada penyembatanan antara kepentingan negara maju dan negara berkembang dan negara yang mungkin kurang berkembang. Nah, ini menurut saya RISE sangat bisa menjadi simbol tanda negara-negara berkembang. Jadi di 2015 beras Indonesia terancam atau tidak Pak dengan nanti perdagangan bebas bisa beras impor? Bisa saja kita sodorkan bahwa ini adalah salah satu produk Indonesia yang bisa menopang kepentingan sustainable development, yang bisa menopang atau mengentas kemiskinan, yang bisa, dan itu bisa dianggap sebagai produk-produk yang ramah lingkungan. Ya, oke. Thank you.